tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Guys, apa yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi juga. Penetapan tersangka Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Rismon Sianipar akhirnya terjadi juga. Ya, mungkin masyarakat atau sebagian masyarakat sudah menunggu momen ini. Penetapan tersangka mereka ini sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Dan pada hari Jumat, tanggal 7 November, telah resmi ditetapkan mereka sebagai tersangka. Ada kurang lebih 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo. Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan buat kita semua. Tetapi ada yang aneh ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan Rismon. Setelah mengetahui mereka ditetapkan sebagai tersangka, mereka itu berpura-pura seolah-olah tidak panik. Mereka itu berpura-pura seolah-olah tidak merasa takut. Dan mereka itu berpura-pura seolah siap menghadapi semuanya. Tetapi kalau kita lihat dari segi nada bicara Roy Suryo dan Rismon Sianipar, jelas mereka itu menggambarkan ketakutan, menggambarkan kepanikan. Dan jelas apa yang selama ini diprediksi oleh sebagian banyak orang bahwa Roy Suryo akan menjadi tersangka ya. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang diharapkan dengan kinerja kepolisian atau para pejabat yang berwenang tentunya merupakan kerja yang sangat bagus ya. Tetapi lagi dan lagi Roy Suryo seolah-olah merasa tidak takut, merasa tidak bersalah. Bahkan dia mengaku sebagai seorang pakar telematika yang tentunya kepakarannya tersebut masih patut dipertanyakan. Dan dia juga mengatakan bahwa dia mengaku sebagai seorang yang sedang meneliti. Apa yang diteliti juga dia tidak jelas ya. Tetapi kita harus simak baik-baik apa yang disampaikan Roy Suryo dalam sebuah wawancara ya. Kita lihat videonya ya. Sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang memilih dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya, Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa
kelihatan sekali bahwa Roy Suryo ini sudah sangat panik dan sudah sangat ketakutan. Bagaimana tidak, dia itu ditetapkan sebagai tersangka dan ini merupakan pencemaran nama baik yang juga pasalnya itu sangat berlapis-lapis ya. Ini tentunya bukan main-main ya. Bahkan tentunya sudah sangat bahaya buat karir mereka atau karir Roy Suryo CS. Baiklah kawan-kawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.